Di kota yang tak pernah benar-benar diam, manusia berkejaran dengan waktu, dan kadang lupa cara memandang manusia lainnya. Siang itu, matahari menyalakan kilau kaca sebuah bank swasta ternama, tempat yang konon hanya ramah pada mereka yang berjas rapi, berdasi mahal, dan beraroma wangi kemenangan. Masuklah seorang wanita muda, wajah letih, rambut acak, daster lusuh, sandal jepit menua. Di dadanya, bayi mungil tertidur damai dalam gendongan kain kusam. Ia melangkah tenang, menggenggam buku tabungan yang sudah menguning, dan harga diri yang tak bisa dilunturkan oleh pandang rendah siapapun. Di balik meja, teller menatap sinis. Antrean berbisik-bisik. Ada yang merekam diam-diam. Satpam mendekat ragu, seolah kebaikan harus ditimbang-timbang sebelum diberikan. Tak ada yang tahu. Langkah pelan wanita itu sedang menggiring seluruh ruangan menuju cermin. Cermin yang memantulkan siapa kita sesungguhnya. Hari ini, kita akan menyaksikan satu kisah yang menggetarkan, tentang seorang ibu sederhana yang datang hanya untuk menarik uang, namun justru menyingkap siapa yang benar-benar kaya dan siapa yang sesungguhnya miskin hati. Sebelum kisah dimulai, tekan like, share, dan subscribe, nyalakan loncengnya, agar setiap pelajaran hidup sampai tepat ke hati kita. Sudah? Baik. Sebuah angka di layar akan segera membungkam tawa. Sebuah keputusan akan menguji nurani. Dan seorang wanita, yang kalian sebut gembel, akan mengajarkan arti kemuliaan. Inilah kisah, diejek saat ingin ambil uang. Wanita ini menarik 100 miliar, semua terdiam. Mari kita mulai. Kota besar siang itu terasa pengap. Jalan macet, klakson bersahutan, manusia berkejaran dengan waktu. Di tengah hiruk-pikuk itulah berdiri sebuah bank swasta ternama. Gedung megah, kaca mengilap, tempat yang konon hanya ramah pada mereka yang berpenampilan mentereng. Pintu kaca terbuka, dan semua kepala menoleh. Seorang wanita muda melangkah perlahan. Rambutnya acak-acakan, wajah pucat kelelahan. Dasternya lusuh, warnanya pudar. Sandal jepit di kakinya telah menua. Di dadanya tergantung gendongan kain kusam, mengapit seorang bayi mungil yang tertidur pulas. Dialah Burani. Bisik-bisik menyambar seperti angin dingin. Siapa itu? Gembel kok masuk bank? Seorang ibu muda menutup hidung. Seorang pengusaha muda melirik sinis. Satpam ragu, melangkah setengah hati. Tapi Burani tetap tenang. Di tangannya, buku tabungan menguning dan KTP pudar. Ia berjalan menuju antrean teller. Langkahnya lambat, namun mantap. Seakan membawa sesuatu yang lebih berat dari sekadar keperluan tarik tunai. Gilirannya tiba. Teller muda berjilbab modis, riasan rapi, senyum tipis yang lebih mirip garis datar. Suaranya terdengar datar, tapi dingin. "Ibu, ada keperluan apa?" "Saya mau tarik uang, 1 juta. Jawab Burani, pelan. Teller menahan tawa. "Ibu yakin tabungannya ada isinya? Ini bukan tempat minta-minta, loh." Beberapa pegawai menoleh. Ada yang tersenyum miring. Ada yang berbisik, "Kasihan, bawa bayi segala." Satpam menggenggam hati, menimbang-nimbang. Namun Burani tak bereaksi. Ia serahkan buku tabungan dan KTP. Teller mengetik malas. Jemarinya menari. Matanya setengah acuh pada layar. Tak ada yang tahu. Detik itu arus nasib di dalam bank akan berbalik. Tak ada yang menyangka. Buku tabungan lusuh itu menyimpan badai. Karena sebentar lagi, angka-angka di layar komputer akan membuat darah berdesir, jantung tercekat, dan lidah-lidah yang tadi mudah menghina mendadak keluh. Sahabat, suasana di dalam bank sejuk oleh pendingin ruangan, tapi kata-kata sinis membuat udara terasa dingin di tulang. Seorang ibu sosialita mengangkat alis, menatap Burani dari ujung kepala sampai kaki seolah-olah ia noda di lantai marmer. "Tolong dong, ini bank, bukan tempat amal," gumamnya, cukup keras untuk didengar. Teller masih mengetik. Jemarinya lambat seperti enggan. "Nama ibu?" tanyanya, tanpa menatap. Burani menyebutkan. Tenang, jernih, tak berusaha membela diri. Bayinya bergerak kecil di gendongan,
Napasnya naik turun damai. Di belakang, seorang karyawan muda mencondongkan badan ke temannya. Palingan saldo 0, sekian, bisiknya. Tawa kecil merambat, menular. Satpam yang tadi ragu kini maju setapak. Ibu, kalau cuma tanya-tanya, mungkin di luar. Kenapa? Potong Burani. Suaranya pelan tapi menancap. Apa orang seperti saya tidak berhak dilayani? Hening sejenak, sebelum lagi-lagi ditutup gumaman. Bikin suasana nggak nyaman. Bawa bayi segala. Teller menelan ludah, menekan tombol enter. Layar monitor menampilkan data rekening. Matanya melirik sekilas, lalu terpaku. Alisnya terangkat, bibirnya terbuka, tapi suara tak keluar. Ia mencondong, membaca ulang seolah tak percaya. Wajah acuh itu berubah tegang. Jari-jarinya yang tadi santai kini kaku. Pak Manajer. Panggilnya lirih tapi mendesak. Sebentar, Pak. Seorang pria parubaya bersetelan rapi datang. Ada apa? Tanyanya ringan. Teller hanya menunjuk layar. Manajer mendekat. Dan tiba-tiba, rona wajahnya memucat. Tatapannya membeku pada angka-angka yang terpampang. Bisik-bisik di ruangan merayap menjadi gelombang penasaran. Kenapa manajer ke teller? Ada apa dengan yang gembel itu? Burani mengusap kepala bayinya. Neng, tak peduli mata-mata yang menusuk. Ia berdiri pada tempatnya, seperti batu karang diterpa ombak. Dan saat itulah, ia angkat wajah, menatap teller yang tadi meremehkan. Tadi saya bilang mau tarik 1 juta, ucapnya pelan, namun tegas. Sekarang, saya berubah pikiran. Semua terdiam. Apa yang akan ia katakan berikutnya akan mengguncang ruangan ini dari fondasinya. Sekarang saya ingin tarik semua tabungan saya. Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Kursi-kursi berhenti berderit. Bisik-bisik lenyap. Satpam menahan napas. Teller menatap manajer, mencari pegangan. Di layar komputer, angka itu terang benderang, 100 miliar lebih. Saldo yang sanggup membeli gedung, bukan sekadar membayar listrik. Manajer berdeham, memaksa senyum. Ibu, mohon tenang. Ada prosedur yang harus kami. Apakah uang saya tidak berhak dilayani di sini? Tanya Burani, halus, namun menggigit. Manajer menoleh cepat. Tentu, Bu, tentu. Ia memberi isyarat pada teller, jangan keluar sepatah pun. Lalu bergerak cepat, menekan telepon internal. Hubungi kantor pusat. Prioritas. Sekarang. Teller yang tadi getir kini pucat pasi. Tangannya gemetar menekan tombol. Sementara itu, orang-orang yang semula menatap rendah, diam-diam mengangkat ponsel, merekam. Di sofa prioritas, seorang pria parubaya berbisik di telepon. Bro, lu gak bakal percaya. Ada ibu bawa bayi. Saldo 100 M minta tarik semua. Burani tetap diam. Bayinya menguap kecil, seolah dunia tak bergolak. Dalam keheningan itu, harga diri yang tadi ditindas pelan-pelan memantul kembali kepada pelakunya. Manajer mendekat dengan senyum kaku. Ibu, mohon bantuannya untuk menunggu di ruang prioritas. Demi kenyamanan. Sebelum Burani menjawab, seorang sosialita menyambar. Lantang, ruang prioritas? Untuk dia? Jangan lucu. Hening kembali menegang. Sekejap, segalanya terasa rapuh. Tetapi Burani hanya menatap. Tidak marah, tidak pula mengiba. Saya hanya meminta hak saya, ujarnya. Manajer mengangguk tergesa. Kami akan urus secepatnya. Lalu ke teller, bisik. Siapkan semuanya. Di sudut ruang, ada yang akhirnya sadar. Hari ini, bukan Burani yang diuji. Kita semualah yang sedang diuji. Dan ujian itu baru dimulai. Karena kabar akan segera menyebar keluar, membawa rombongan yang tak pernah dibayangkan. Sahabat, setengah jam berlalu. Kabar berlari lebih cepat dari lift bank. 2 wartawan lokal tiba di depan gedung. Lensa kamera mengintai dari balik kaca. Pengunjung di trotoar menajamkan pandang, mencari celah melihat. Di dalam,
Manajer mondar-mandir. Keringat halus muncul di pelipis. Telepon kantor pusat tak berhenti berdering. Ya, nominal fantastis. Ya, prosedur BI, pengawalan, penghitungan. Para pegawai menunduk. Teller yang nyinyir tadi duduk kaku. Bibirnya bergetar. Dalam sesak malu yang menekan. Satpam berdiri tegak di pintu. Bukan lagi siap mengusir, tapi menjaga. Ia menatap Burani, kini dengan campuran segan dan hormat yang belum sempat diucapkan. Burani duduk di kursi tunggu, memangku bayinya yang mulai menggeliat. Dengan telaten, ia membetulkan kain gendong, menepuk pelan punggung kecil itu. Tenang, sangat tenang. Detik merayap. Lalu terdengar sirine pelan dari kejauhan. Kepala-kepala menoleh. 2 mobil pengangkut uang berhenti di depan bank. Diiringi sebuah sedan hitam elegan. Pintu terbuka. Seorang pria berjas mahal turun. Wajahnya tegas. Dialah direktur cabang. Suasana di lobi berubah hening seperti aula kosong. Pegawai menunduk. Barisan merapikan diri. Direktur melangkah cepat. Tak langsung ke manajer, melainkan menuju Burani. Ia menundukkan badan sedikit. Selamat siang, Ibu. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Napas tertahan di banyak dada. Teller menatap lantai. Sosialita yang tadi lantang kini menelan kata-katanya sendiri. Direktur memberi isyarat. Petugas berseragam mulai bergerak. Kotak-kotak uang dipindah ke ruang prioritas. Mesin penghitung berderak pelan di balik kaca. Namun badai belum reda. Karena pintu kaca itu akan kembali terbuka. Mendatangkan seseorang yang membuat semua asumsi runtuh. Seorang yang jarang sekali muncul, namun dikenal namanya oleh para pejabat bank. Langkahnya pelan, berwibawa. Direktur cabang duduk di hadapan Burani, menautkan jari. Sekali lagi, maafkan kami, Bu. Proses sedang berjalan. Pengamanan sudah disiapkan. Kami pastikan kenyamanan Ibu. Manajer berdiri di belakang. Pucat namun sigap. Dokumen-dokumen siap, Pak. Lapornya. Di luar, kerumunan bertambah. Seorang reporter menatap kamera. Pemirsa, kami melaporkan dari sebuah bank swasta ternama. Seorang wanita sederhana diduga melakukan penarikan fantastis. Di dalam, pegawai yang tadi berbisik sinis kini menghindari tatap mata siapapun. Rasa malu adalah suara paling keras. Bahkan saat semua orang diam, mesin penghitung kembali mendecit. Waktu terasa tebal. Tiba-tiba, pintu kaca terbuka. Seorang pria tua berpakaian rapi melangkah masuk. Rambutnya memutih. Jalannya tenang namun pasti. Para pegawai senior kontan menunduk. Ada yang berbisik, nyaris tanpa suara. Beliau, salah satu pemilik saham. Direktur berdiri spontan. Menyalami dengan hormat. Tapi pria tua itu tidak berhenti di sana. Ia langsung menuju kursi tempat Burani duduk. Ia tersenyum. Ramah. Hangat. Rani, kamu kesini juga rupanya. Maaf, aku baru dengar kabar. Waktu seperti berhenti. Mulut-mulut terbuka. Tapi tak ada kata. Satpam melongo. Teller menutup mulut dengan punggung tangan. Siapa sebenarnya wanita sederhana ini? Hingga disapa begitu akrab oleh pemilik saham utama? Pertanyaan itu menggantung, mencabik-cabik prasangka yang tadi tampak kokoh. Paman, sapa Burani pelan, menunduk hormat. Maaf, saya hanya ingin urus tabungan. Tadi ada sedikit kesalahpahaman. Pria tua itu mengangguk. Mata teduh memantul pada pegawai-pegawai yang berdiri kaku. Harusnya kalian tahu siapa yang kalian hadapi. Dia bukan sekadar nasabah prioritas. Dia keluarga saya. Seakan petir mengoyak atap. Direktur menunduk lebih dalam. Manajer merapatkan tangan. Teller yang dulu nyinyir, menangis tanpa suara. Pemilik saham menoleh pada Burani. Kamu tak perlu datang sendiri. Katakan saja, kami jemput. Burani tersenyum tipis. Saya tidak ingin merepotkan, Paman. Saya hanya ingin tahu bagaimana pelayanan di sini jika saya datang tanpa dikenali. Kalimat itu menancap, menembus lapisan-lapisan ketakziman palsu,
Menyingkap siapa diri kita ketika tak ada nama dan jabatan di depan kita. Dari luar, sorotan kamera mengambang. Reporter berbisik. Pemirsa, kabarnya wanita tersebut masih kerabat pemilik saham bank. Di ruang prioritas, proses penghitungan terus berjalan. Kotak demi kotak, angka demi angka. Sementara ruang lobi terasa seperti ruang sidang, bukan untuk Burani, melainkan untuk hati semua yang hadir. Seorang nasabah paruh baya yang sedari tadi memperhatikan, mengangkat tangan ragu. Maaf, Bu, bagaimana mungkin uang sebanyak itu? Pertanyaan yang menahan napas semua orang. Jawaban itu akan membuka lembaran baru, bukan tentang kekayaan, melainkan tentang pilihan hidup. Sahabat, ruangan seolah bergema oleh diam. Burani menunduk, mengelus kepala bayinya. Lalu ia angkat wajah. Suaranya jernih. Dulu saya bukan seperti ini, katanya. Saya istri dari seorang pengusaha besar. Setelah suami saya wafat, saya menyimpan seluruh warisan di bank ini. Lalu saya memilih hidup sederhana. Dunia ini tidak abadi. Saya hanya ingin hidup tenang, membesarkan anak saya. Kalimatnya sederhana, namun bobotnya mengalahkan marmer gedung. Sejumlah orang menunduk, bukan karena dipaksa, melainkan karena malu pada diri sendiri. Pemilik saham mengangguk pelan. Itulah Rani yang ku kenal, gumamnya. Direktur melangkah maju, sangat sopan. Ibu, proses hampir selesai. Kami siap mengantar dana kapanpun. Dokumen akan kami. Saya tidak akan tarik uang itu, potong Burani, lembut tapi tegas. Semua mata membelalak. Maaf, Bu. Direktur tercekat. Saya datang untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan orang yang kalian anggap paling rendah. Detik itu juga, dinding-dinding ego runtuh. Teller menutup wajah, bahunya bergetar. Satpam menatap lantai. Sosialita menggigit bibir, kaku. Namun pelajaran belum selesai. Karena ada janji yang akan ia titipkan. Sebuah syarat yang sederhana, namun revolusioner. Sahabat, barangkali inilah momen paling sunyi dalam gedung yang selalu bising. Burani mengatur napas, menatap sekeliling. Saya tidak ingin dikenal karena harta, ucapnya. Semua ini hanya titipan Allah. Teller yang tadi menyakitkan kini maju setapak. Air mata mengalir. Maafkan saya, Bu. Saya salah. Burani mengangguk, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memaafkan. Belajarlah, katanya pendek. Itu sudah cukup. Seorang pegawai lain menyusul, menahan Isak. Kami malu, Bu. Direktur berdiri tegap. Ibu, atas nama seluruh jajaran, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan mengevaluasi, memperbaiki, dan buktikan dengan tindakan. Sela pria tua pemilik saham, suaranya rendah namun bulat. Mulai dari hari ini. Di luar, reporter menerima surel, headline mulai ditulis. Wanita sederhana ajarkan pelayanan dan kemanusiaan. Burani menatap bayi yang kembali terlelap. Saya akan tinggalkan uang saya di sini, katanya. Namun, ada satu permintaan. Semua menoleh. Permintaan apakah yang akan mengubah wajah pelayanan di tempat ini? Mulai hari ini, ucap Burani, saya harap tak ada lagi perlakuan buruk pada siapapun yang datang ke sini. Siapapun dia, bagaimanapun penampilannya. Layani dengan hati. Karena nilai manusia bukan di baju atau sepatu, melainkan di niat dan akhlaknya. Kata-kata itu seperti air jernih yang membasuh. Pegawai yang semula menunduk kini mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Satpam menarik napas panjang, seakan meletakkan beban lama yang tak pernah ia sadari. Pemilik saham menatap direktur. Kau dengar? Saya dengar, Pak, jawab direktur. Dan saya akan pastikan itu terjadi. Burani berdiri perlahan, merapikan gendongan. Ia menatap satu persatu wajah, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengajak pulang pelajaran. Saya mohon, ujarnya, ubah standar, bukan hanya sop,
tapi cara memandang manusia. Teller maju lagi, membungkuk, suaranya parau. Terima kasih. Sudah menegur tanpa merendahkan. Saya janji tidak akan mengulanginya. Hening yang baru, hening yang hangat. Seisi ruangan seperti bernapas bersamaan. Bu Rani menggerakkan langkah, menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Ada yang terakhir, katanya, yang ingin saya titipkan untuk kita semua. Semua menahan napas. Pesan apakah yang akan menutup hari yang tak akan dilupakan ini? Sahabat, inilah ujung dari perjalanan singkat namun membekas. Bu Rani berdiri di ambang pintu. Cahaya siang membingkainya. Ia menoleh. Senyumnya tulus. Ingatlah, katanya, jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di luar. Bukan baju, bukan sepatu, bukan mobil, bukan tas yang menentukan nilai manusia, melainkan hatinya. Ia menatap bayinya. Lalu seisi ruangan. Harta hanyalah titipan Allah. Hari ini saya tak menarik uang sepeser pun. Yang saya harapkan hanyalah satu. Semoga setelah ini, kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Air mata tak lagi ditahan. Ada yang menepuk dada. Ada yang saling menatap dan mengangguk. Direktur mendekap map dokumen erat-erat. Seolah memeluk tekad baru. Satpam membuka pintu selebar mungkin. Memberi hormat tanpa kata. Pemilik saham mendampingi. Ayo, Rani. Biar aku antar pulang. Bu Rani melangkah keluar. Di belakangnya, tepuk tangan pelan terdengar. Bukan karena kekayaan, tetapi karena kebesaran hati. Di trotoar, kerumunan hening, menghormati. Kamera merekam. Tetapi untuk sekali ini, rekaman paling penting tersimpan di hati masing-masing. Itulah kisah hari ini. Semoga menjadi pengingat. Kemuliaan tidak diukur dari penampilan, melainkan dari cara kita memperlakukan sesama. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan, agar semakin banyak yang belajar menatap manusia dengan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.